muslimin barakatul ulama wal awli wasyhadi wassalihin khususan Syekh Masyukur wa Syekh Hasan Muhammad Masyad wa Syekh Habibullah Al-Makki summa Syekh Abid bin Husin Al-Makki summa Syekh Husin bin Ibrahim Al-Makki summa Syekh Utsman Adimiyati summa Syekh Al-Amir Kabir summa Syekh Al-Hibni summa Syekh Al-Budairi summa Syekh Mulai Ibrahim summa Syekh Mulai Muhammad Syarif summa Syekh Faqih Al-Hukmi summa Syekh Ibnu Hajar Al-Makki summa Syekh Zakaria Al-Ansari summa Syekh Izzuddin bin Furat summa Syekh Tajuddin As-Subki summa Syekh Taqiyuddin As-Subki summa Syekh Arabillah Ibnu Athaillah Sakandari wa Sulaiman Furu'ahib annallahu kam yarzuquna bi karamatihim ajma'in siha afiyah wa salamah fid dini wa dunya wal akhirah wa ala mana wa salafus salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 50 baris keempat dari atas ke bawah. Yang demikian itu dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini urusan masalah rezeki semalam. Masalah rezeki yang kita bahas itu bagaimana kita orang beriman cara menyikapi rezeki. Ada halaman 49 baris ketiga, masalahnya di situ. Ketahui olehmu, hai saudaraku, bahwasanya pintu dadangnya rezeki itu berbuat taat. Nah ini. Ada halaman 49 baris ketiga dari bawah ke atas. Sabelehnya. Ketahui olehmu hai saudaraku bahwasanya pintu datang rezeki itu berbuat taat kepada orang yang mengasih rezeki. Nah, itu garis bawahnya di situ. Apabila orang tuh taat kepada Allah, Allah yang mengatur rezekinya. Kemudian Allah arahkan menggunakan rezeki itu. Allah atur rezekinya. Allah atur mengeluarkan rezeki itu. Syaratnya orangnya taat. Apabila kada taat, diberi juga rezeki, kebanyakannya istidraj, lanjuran, dan hasilnya sombong. Bedanya di situ. Apabila orang taat, Allah berikan rezeki. Lalu kalau sudah Allah yang memberikan rezeki, rezeki yang Allah berikan itu pasti berkah, pasti halal. Pasti halal. Kemudian mengeluarkan atau menggunakan rezeki itu pun kepada yang diridhoi Allah. Karena yang memberi rezeki Allah, orang ini dalam taat. Berarti orang nang dapat rezeki tapi orangnya taat. Maaf, lain lawan orang nang kada taat dapat rezeki lain. Itu aja sudah. Jadi dalam kitab, kalau orang itu taat, diberi Allah rezeki, rezekinya itu mendekatkan dia kepada Allah. Digunakannya untuk mengaji. Rezeki itu apa? Pian bakandaraan, pian bamobil, nukar wadai, nukar banyu, macam-macam pian. Karena semua yang Allah berikan, asal orangnya taat, hasilnya karena taat, menggunakannya pun karena taat. Apabila orang tuh kada taat, apalagi maksiat,
maka diberi Allah Ta'ala juga rezeki. Tapi maknanya rojong, diistidrat, dilanjur. Menggunakannya pun kepada yang tidak diridhoi Allah. Nah, ini bedanya. Tapi kita kada perlu menilai orang. Itu orang. Yang penting kita. Lihati Bapak Ibu, orang-orang bahari. Anak banyak. Rezeki itu, jar kita itu, nang penting keluar rumah, berusaha, berdagang kah? Apakah? Boleh ke rumah cukup untuk makanan. Anak-anak tuntungannya sekolahan. Anak-anak manut lawan kuitannya. Anak-anak dididik jadi orang berkah. Lalu orang tuh bakti lawan mama abahnya. Lihati. Orang nang diberi rezeki nang kada taat. Manukar narkoba, sabu-sabu, bejoget, di diskotek, menyawer. Siapa aja tuh umum. Karena pekerjaan gawian orang tuh menunjukkan hasilnya. Bila orang tuh dapat rezeki dari nang hal dan berdasarkan taat, pasti menggunakannya nang baik-baik juga. Apabila asal dapat duit aja, macam-macam tuh panggawian. Karena inya sombong, inya ria, pamer kayaknya. Hati orang guru siapa nang tahu, tapi kelakuan tuh ketahuan aja. Karena kelakuan tuh menunjukkan hati. Pengucapan tuh menunjukkan isi hati. Tingkah laku pun menunjukkan isi hati. Nah itu tuh bedanya. Ada rezeki itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada rezeki itu membuat Allah murka. Sama semuanya di dunia ini, orang sembahyang kah kada kah, diberi aja rezeki juga. Tapi rezeki ini mendekatkan diri kepada Allah kah, menjauhkan diri kepada Allah kah, itu aja lagi. Kita masing-masingnya merasakan. Nah ini penting. Nah kita bahas masalah itu. Lalu ayatnya bahwa orang nang taat itu diberi rezeki, tapi dimudahkan, dicukupakan. Hasilnya taat, arahnya pun menggunakan kepada taat. Nah ini nih. Apa jar? Artinya, dan barang siapa, halaman 50 ayat tadi artinya. Barang siapa takut ia akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut. Berarti orang nang takutan dengan Allah mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Kayak apa orang yang takwa tadi? Takwa itu kan mengerjakan perintah, jauhi larangan. Berarti orang nang seperti itu takutan lawan Allah. Bukan nya berani lawan Allah. Orang nang kada sembahyang berani lawan Allah nya. Orang nang panyambahyang, orang nang takutan lawan Allah. Nah, gimana? Niscaya janji Allah menjadikan ia Allah baginya orang yang takut lawan Allah, orang yang takwa, makhraja, yakni keluasan dan mengasihi rezeki akan dia daripada sekira-kira tiada disangka, kada dikira-kira, ada aja rezeki. Cukup aja. Kalau dihitung-hitung kada cukup. Anak sekian. Lalu dihitung kada cukup. Tapi kalau Allah memberi pasti cukup. Mau kita menghitung-hitung rezeki kada cukup. Hitung aja pian pengeluaran pian sehari-hari per bulan. Hitung lan hasil pian per hari. Kada cukup. Jadi ketika dijalani cukup. Ya cukupnya tenang iya. Mun banyak jaga duit tapi merasa kada cukup, tetap miskin. Lihat. Dalam kitab ini, niscaya menjadikan ia Allah. Allah menjadikan
bagi orang yang takutan Allah tadi, makhraja yakni keluasan dan mengasihi rezeki. Keluasan tuh ada aja jalan keluarnya. Tiada disangka pula. Nah, lihat. Layah tasib biar min haitsu layah tasib, kada disangka, kada dikira-kira. Dijalani cukup ja. Apa humaan aja sidin. Kabun, berdagang seadanya juga, pina cukup je orang. Tutup toko goreng. Nang pina manggulung dunia, pina makan obat penenang bahwis. Digulungnya dunia, nya menguasai dunia. Nya menguasai macam-macam. Sugih benar orangnya, manggulung ke dunia. Akhirnya apa? Tak gulung juga sekalinya. Nah ini. Nah tiada yang disangka tuh kan tiada dikira-kira. Kalau kita menghitung bedulu kada cukup, tapi kalau Allah nama hitung akan cukup. Nah rahasia nih. Ini janji Allah sudah. Sakit orang tapi kuat taatnya cukup. Nyaman orang mali kita lihat tapi kada penyembahyang, tapi kada taat. Ada aja masalah. Kadang-kadang orang nang pina nyaman kita lihat tuh, nyamannya orang tuh kita lihat si inya melihat kita nang nyaman. Si kita melihat orang tuh nyaman, si orang tuh melihat kita nang nyaman. Terbalik. Ikam nih aja berduit benar aja. Kamu lihat aku berduit, aku kada aku makan nasi lagi tau lah. Ya kan? Kantang jadi yang dimakan. Nah, yuk. Kita hidup ini tergantung sudut pandang kita juga, membenahi perasaan kita tuh kita juga. Ikam nih jar kehidupan aja pindah nyaman harus dia dilihat tuh. Kamu tahu lah, aku makan obat tahu lah, saraup, sekali makan obat. Nah, orang seorang nah berkisah lawan ulun kakak itu. Dilihat pina nyaman, lihatin yang pina dilihat pina sakit. Kada tahu diobat, besuntik ke deweni tapi sehat. Yuk, besuntiknya ke deweni si Din, tapi sehat. Nang pina besuntik hari-hari pina bebangat garing. Ini kada menyindir kada. Ada weni besuntik, ada weni makan obat, weni itu pak. Nang pina check up terus pian, pina handap-handap umur. Coba lihat aja pian. Maka itu kada check up lagi guruin aja ngangka itu. Orangnya kuat ke Allah. Nah, kuat ke Allahnya itu nah iya. Dan pikirkan, amalannya itu apa tadi? Wa mayatakillah uja orang bahari dikenal ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Dan karena inilah al-mughni. Tuh ain kah makna kah? Dan karena inilah karena inilah makna al-makna nang sebujulannya. Nah, ya. Kalau mughni orang nang sugih yaitu Allah. Nggih, makna. Berkata Syekh Abdul Abbas radhiyallahu an. Ini gurunya Ibnu Athaillah As-Sakandari pengarang kitab. Abu Abbas tuh gurunya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pengarang kitab ini, pengarang ini bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari. Makamnya di Iskandar Mesir. Ulun alhamdulillah ziarah. Nah,
Abu Abbas ini paguruannya Ibnu Athaillah As-Sakandari, bapak parakan makamnya Abu Abbas Al-Mursi. Itu lain tuh Ibnu Abbas. Ini Abu Abbas. Nah, lain. Abul Abbas lain non Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu di Taif. Kalau Abu Abbas nih, ini adalah gurunya Ibnu Athaillah. Kalau Ibnu Abbas tuh itu apa nama pengarangnya tuh? Nah, paman Nabi, sepupuan Nabi tuh. Nah, pengarang kitab Tanwirul Miqbas fi Tafsir Ibnu Abbas. Nah, lalu kata Abul Abbas, gurunya pengarang kitab radhiyallahu an, pada suatu apa tuh? Pada suatu pada suatu khirbah, nama satu kitab. Nah, nama kitab. Pada satu kitab berkata ia, Abu Abbas tadi, gurunya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Berkata ia, mengasihi Allah Ta'ala akan kami demikian. Allah Ta'ala sayang lawan kami. Dan demikian, nah kami demikian cara Allah menyayangi kami kayak ini. Dan demikian cara Allah menyayangi kami begini. Contoh, kuitannya tuh sakit kehidupan, tapi akhirnya nyaman di anak. Anak pian maai bahaya kada usah mikirakan dunia lagi. Dunia pian kami nama mikirakan mau untungnya. Wah, anak ini menyenangkan kuitannya. Jangan anak ini mengancam kuitan. Pian awas ya macam-macam bahaya maai. Wah. Nah ini nih, Allah Ta'ala mengasihi kami. Bisa pae gue rajeki itu ngalih mama abahnya, sakalnya nyaman di anak. Sakit kehidupan kuitan yang ini, deman anak sakit, sakalnya di Minanto nyamannya. Nah, coba maaf lah, lihati ya pin orang nang be anak tuh na 2, 3, 4. Ada nang sakit, pasti ada nang nyaman. Tak nyaman tuh pada anak nang pertama atau kedua atau ketiga, bisa. Allah Ta'ala mengaturakan. Ada di antara dangsanak tuh tak nyaman inya. Nah, lalu inya membantu dangsanakannya nang lain, adik-adiknya atau kakaknya. Bisa. Maaf, jarang marata nyaman semuanya. Jarang ada tuh nama nutupe. Ada abahnya sukih pian. Anaknya mabuk aja. Ada aja juga. Menghabiskan ke harta kuitan. Ada juga. Belum lagi mati, doakannya cepat mati. Nah, kayak apa? Nih penting juga urusan rezeki nih. Lalu jar dalam kitab, dan berkata pula ia, Abu Abbas Al-Mursi, guru pengarang kitab, dan mengasihi ia akan rezeki yang nikmat. Nah, memberi rezeki itu nikmat. Ada juga memberi rezeki seorang waktu ungak-ungak. Anak mati, dapat rezeki. Ada orang tuh anak meninggal, dapat warisan. Ahli warisnya anak mati dah. Hanya jadi bagi oma. Kayak apa tuh guru? Pindah kepada anaknya. Ujar anak, alhamdulillah abah mati. Ah iya abahnya nih ahli waris juga. Lalu ungak-ungak sidin. Dan sanak abahnya nih, kalau membagi bahwa dang sanak kokol ini dapat harta cagar.
Nah sekian. Kalambatan membagi sampat ahli waris hendak ungak-ungak. Nah hendak ungak-ungak tuh nah kira-kira nikmat kada mewaris tah. Hendak mati hanya dijulungi bagian warisan seorang. Kayak apa yuk? Menampar kada kawa lagi. Nah, ada nangka itu. Bela lembat dibagi. Ada rezeki itu nikmat. Orang ini diberi Allah rezeki. Artinya berupa misalnya apa ngaranya itu. Kesehatan. Rezeki juga. Digunakannya untuk kebaikan. Ja orang amuntai bepala sehat orang nih. Nah bepala. Kenapa bepala? Puas. Lain hapok hapok nama niwas lain. Bepala ya orang nih hidup puas. Sehatnya tuh nah puasnya. Waktunya tuh berkah. Orang tuh sehat, waktunya berkah. Kebaikan mana kerjakannya. Hati bepala tuh puas. Lain bepala kada baik lain pulang. Bepala nang ini kelakuan memberi muar benar. Nah tuh lain pulang. Biasanya ada Pak Ibu ini lihat. Dan mengasihi ia Allah akan rezeki yang nikmat. Paham lah pian nikmat. Sampat menikmati yang dimiliki. Nyaman kada? Yo. Allah berikan rezeki. Dinikmatinya pemberian Allah Ta'ala tadi. Nang kaya pian nukarakan anak durian. Lalu nya memakan nih. Puas kada pian. Nah itu tuh. Pian nukarakan durian lawan kuitan. Kuitan darah tinggi lawan kolesterolnya tinggi. Makanlah. Talalunya yang ini jangan mau mati aku aja sih Din. Nah ya kalau. Sama tuh. Berarti bisa juga diberi tapi kada sempat menikmati. Inya rezeki itu diberi, dinikmati. Sampat menikmati yang diberikan Allah. Nyaman. Itu rezeki nikmat. Ayo. Isi pohon durian si dinang ini kebun. Tapi kada kau makan durian. Kabun durian beisi. Tapi kada kau mau makan. Apa? Ada boleh aja makan durian. Sama juga. Orang nih berjual beras. Bukan. Berjual gula nang teh. Tapi kada kau minum nang bergula. Memiliki kada? Menikmati kada? Nah, menikmati itu nah iya. Ini hari ini nah, malam ini kita menikmati nah. Kita nih menikmati waktu, menikmati umur. Luar biasa kita nang ini nih. Tapi ketika di dalam nikmat banyak orang kada mensyukuri. Kada perasaan gembira ketika di dalam nikmat. Banyak. Pian nang ini gembira benar, pian jangan bersedih nang ini nah. Nah, ini luar biasa. Disiden jelas sakit kepala tetap nikmat. Jelas sakit betis nyepak bulan yang penting masuk. Sama itu juga. Nikmat juga kalau. Luar biasa. Nahan Bapak Ibu. Ada orang nang diberi nih apa rezeki kada menikmati. Ada orang yang diberi rezeki menikmati. Ini nah ya. Luar biasa lah.
susun mobil di muka rumah orang lagi ini, mobil sidin kah? Nggih guru tapi sidin kada kawal lagi sidin menyetir. Nah, juali. Dah kalau lagi nyetir mobil, ketrok tangan. Kayak apa? Menikmatilah yang dimiliki. Kalau kada menikmati yang dimiliki, nikmatlah. Pertanyaannya nah, kalau kada kau menikmati yang dimiliki, apakah itu nikmat? Lain nikmat, memiliki dan menikmati. Nikmat itu nang bujur nikmat. Ya Allah, apalagi jar? Yang tiada hijab dengan dia pada dunia. Kada dia tiada hijab daripada dunia. Arti hijab tuh kada terdinding, kada mengganggu nyalon dunia nih. Dunia nih kada mengganggu inya menikmati. Tapi kenikmatan nang dinikmatinya tuh diarahkannya kepada nang baik. Kada terhijabnya, kada terganggu lan dunia. Malah nya bisa juga Pak Ibu terganggu lan dunia. Dunia tuh macam-macam duit dunia juga kan, pangkat jabatan. Nah kalau orang kuat taatnya, bagaimana dunia ini bernilai ibadat? Lalu bagaimana dunia ini nilainya menyelamatkan ke akhirat? Jembatan menuju akhirat harus melewati dunia. Lalu bagaimana caranya dunia ini menjadikan dia untuk keselamatan akhirat? Itulah yang disebut Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, luar biasa sudah nih. Ya bisa juga Bapak Ibu waktu kada tapi rame berdagang, rajin sembahyang duha, rajin membaca surah Waqiah, mengamalkan ayat 1000 dinar. Rajin tuh Bang. Waktu kada berduit, rajin benar yang doa seluruh amalan-amalan yang memudahkan rezeki diamalkannya, istiqamah lagi 15 tahun memalakan. Sakanya besugih ampe bamal. Nah bagus mana? Kada tapi berduit rajin beramal, imbah berduit ampe beramal. Ayo bagus mana? Hah? Nah ini penting banget lawan kita ini. Dan tiada hisab. Nah, tiada hisab. Kada denang dihitung-hitung di akhirat. Hisab tuh dihitung. Duit itu tahu lapian. Halaluhu hisabun. Halalnya dihitung. Waharamu ikabun. Haramnya disiksa. Beisi duit. Halalnya dihitung. Haramnya disiksa. Berarti yang bagus kayak apa Guru? Gimana beisi duit supaya bernilai ibadat? Ada ulun guru enak, anak umrah lo bagus. Enggak duit, nah anak bahaji silakan. Nah pikirannya sudah bagus nih, arahnya sudah baik. Ulun guru sudah bahaji, sudah berumrah, ada duit. Ulun bagus membantu dang sana kak Guru untuknya bisa untuknya umrah atau kada kak Guru. Nang paling bagus pian kada usah berumrah karena sudah berumrah dan sudah berhaji. Nah apalagi baik duit nah ada tuh digunakan membantu dang sanakan pian supaya mudah berumrah atau berhaji. Itu juga bujur. Apa jawabannya? Duit kada bakal keluarga aja. Duit kada bakal kada kawal lagi kita bepander. Padahal duit itu kadang-kadang Pak Ibu Allah memberikan rezeki ke kita tapi untuk kurang.
Kita tuh hanya tempat persinggahan rezeki. Ternyata untuk orang. Nah bisa. Engkaya kuitan berusaha untuk anak, untuk bini. Nah kayak itu tuh. Abah berusaha untuk bini, untuk anak. Ibadat kan itu. Berarti Allah Ta'ala bisa memberi rezeki lewat suami untuk dinikmati istri dan anak. Nah kayak itu. Lagi. Kuitannya rajin Pak Ibu Pak ibadat orangnya. Kuitannya itu. Anaknya kada seberapa Pak ibadat. Tapi anaknya sukses semua. Oh, ada yang dekat lawan Allah sekalinya di antara keluarganya itu. Mamanya Pak Amal. Nah, berdoa mendoakan anak cucu supaya alim, berkah, rezeki halal luas. Sekalinya doa kuitan dikabulkan Allah untuk anak. Pada anak yang ini berdoa ya ada bisanya. Oh ada sekalinya dia kita tuh di rumah tuh papikat rezeki. Nah papikat ke orang menyambut bahare. Nah papikat nang menarik rezeki ada. Sama bela suami itu nabi usaha bisa rezeki bini ada di usaha suami. Pina nyaman di suami ini urusan rezekinya. Usahanya si suami nang ini apa ngaranya jalan untuk menafkahi istri. Pada nang bini di rumah aja. Tapi laki umar rezekinya luar biasa di luar. Lalu boleh ke rumah manjulung ke bini. Ya kalau nang becarinya laki. Nang menikmatinya bini dan laki juga. Itu bisa papikatnya ada di rumah. Ulun parasa pian-pian ini nang kayak ini nah. Mau kita mengajian nang kayak ini nah. Pian ini bisa berkat kuitan pian nih. Karena orang tua pian soleh, mama pian solehah. Pecinta ilmu. Lalu anak cucu cinta jualan ilmunya kayak itu. Lihat aja pian. Orang-orang nang ditelusuri ada toh. Orang ini cinta benalan ilmu. Telusuri ada tuh. Kayak misalnya kayak Ustadz Abdul Samad. Usahanya jual kelampayan juga. Nah ya kalau telusuri aja pian. Ada aja tuh. Ini terkait-kait itu ada. Nah ini hisab tuh apa? Dihitung. Dan tiada soal. Kada ditanyai dunianya, dunianya full. Sudah untuk kebaikan. Kayak Bahari ulun ingat guru sekumpul. Zaini sudah dibagi seluruh harta. Zaini dibagi sudah kepada bini. Nah bini Sidin bertiga waktu itu berkisah. Dan Amin sekian, Badali sekian, Amin Badali sekian, Muhammad Ahmad Hafiz sekian. Zaini hanya, nah ini hebatnya. Zaini waktu hidup hanya numpang hidup. Karena kalau sudah meninggal, sudah diserahkan lawan bini, lawan anak. Ini orang selesai sudah. Nang berbahaya imbah menyuntan atau korupsi meninggal. Nah iya. Berurusan nam. Ini ngeranya malapasakan sudah nih nang dalam kitab nih. Nyak ada urusan lagi. Ibarat pian naik pesawat tuh kada urusan barang lagi. Orang membawa akan. Kayak apa ya? Orang sudah membawa akan. Ada munang apa? Berkirimlah aja 2 kupor aja. Mak kirim. Naik pesawat tuh jauh orang muntah itu belimbai lagi tangan. Paling-paling nang di kabin ya. Nang gana-gana orang membuahkan ya Pak. Ini itu rezeki juga gitu. Ada apa-apa aja labihan yang lo membayari akan. Sama rezeki juga. Pian hadirnya bisa lah pian makan kali warung apakah sudah jadi bayari akan aja.
rezeki juga nih itu. Lalu makanan yang dibayariakan si A, si B, si C tadi masuk ke awak orang nang soleh solehan yang ini, lalu kayaknya beribadat, bah, ulun betakun nah, makanan yang dimakan tuh semuanya akan jadi ampas. Nah, ada yang jadi daging, ada jadi darah. Nah itulah karamatnya abahnya Guru Sukri. Sidin tuh memakani bubuhan guru-guru yang muntah itu. Satu aja doa, doakan anak ulun mudahan ada yang kayak pian biar seikong. Ya Guru Sukri. Sidin ketujuh menjamu orang. Nah, luar biasa. Harus ada aja Sidin makanan tuh masuk ke awak orang saleh. Itu 24 jam ibadat tuh. Tapi guru sakanya guru memakani orang buntat guru pilih-pilih hai. Gunakan maksiat. Makanya kan sengaja. Ujar Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i lawan Imam Ahmad bin Hambal. Rasanya yang saya ceritakan di sini tapi penting juga. Imam Ahmad tuh muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Alim terkenal Imam Ahmad bin Hambal nih. Di kampung tuh Imam Syafi'i kebetulan hendak bertemu muridnya itu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal menang apa guruan datang macam-macam yang dimasak. Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. Ujar Imam Ahmad bin Hambal, mana anak nak guruku datang, guruku alim ganal. Itu kabah, ikam memasak nakai. Kebetulan anaknya Imam Ahmad bin Hambal adalah bibinian. Karena teliti aja guruku tuh alim, guruku tuh nakai. Pada abahku ini alim luar biasa juga. Guruku tuh alim benar. Datang Imam Syafi'i, disunggui oleh Imam Ahmad bin Hambal. Gencang benar makan. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal mengajarkan jangan tapi gencang makan. Apa? Imam Syafi'i gencang benar makan. Nah belain sudah nih guru nih. Gurunya Abah nih, Abah mengajarkan kepada masyarakat pengajian jangan tapi gencang makan. Karena pengantukan. Ring misalnya atau apa misalnya. Nah lalu lah abahku mengajarkan gitu. Kenapa Imam Syafi'i gencang benar makan? Nah belain sudah. Nah, inilah guru abahku. Sakit barangnya. Nah ya kalau Imbah itu pulang tengah malam abahku ini pak ibadat benar. Paguruan abahku Imam Syafi'i ini kok ada lihat pina bangun. Ada lihat pina beribadat. Nah abahku pamal. Paguruan abah kada pak amal lalu. Dua sudah catatan nih. Abang. Ketiga pulang. Sakali sampai subuh sembayangan. Abahku pak baudo. Guruku ini jadi imam kada baudo. Sama lamanya diteliti yang ini anaknya Imam Ahmad bin Hambal. Sakit benar abah anu nih guru abahku nih baudo kada. Lalu selesai sembahyang subuh waktu itu makanan. Kencang pulang makan. Pamitan Imam Syafi'i. Lalu ditanyai apa bukan? Belum pamitan lagi. Lalu Imam Ahmad bin Hambal nanyai anak kayak apa anak paguruan abah sakit bahaya barangnya. Sakitnya apa? Makan banyak, goreng kuat, baudo kada. Kami yang subuh kada baudo. Nak dangarakan apa nang ikam tanyakan tadi aku nanya akan guru kupang. Tapi kada apa ngaranya tuh kada bepada pang anakku menelitian kada. Wahai Syekh guruku Imam Syafi'i. Ulun mengamati pian ini guru wae apa aja sidin. Pian mengajarakan waktu pengajian jangan tapi gencang makan. Lalu ulun mengamalkan kada gencang makan. Sakalnya pian di rumah ulun ini gencang benar pian dimakan. Kenapa? Apa jawaban Imam Syafi'i? Orang saleh kalau menyungguhi kuat-kuat makan. Karena gencang makan dari sungguhan orang saleh jadi obat hati. Nah.
Nah ya, kayak apa? Gencang makan itu lawan sungguhan orang soleh itu menjadi obat hati. Makanya aku gencang makan karena ikam tahu aku nih tahu lon ikam ini pasti halal disungguhkan ke aku. Nah, pengecualian kan itu. Yang kedua, guru ulun. Dia mendanang anaknya di belakang menang jawaban. Wahai guruku, ulun melihat-lihat on pian kada tapi sambehyang pian tengah malam. Ulun pian apa nyambehyang benar tengah malam karena disuruh pang baik pang japian tuh sembahyang tahajud tuh baik, sembahyang tasbih tuh baik, sembahyang witir baik, sembahyang taubat baik. Pian kada lihat sembahyang, aku jasidin mau ulangi hafalan Quran sambil berapa dalil nak aku ketemukan dari dalil Quran aku hafal itu. Kayaknya sini aku beli aku mengarang kitab. Aku memikirkan jawaban untuk umat. Ikam sampeyan untuk pribadimu. Aku mencari dalil dalam Quran mengulangi hafalan untuk umat. Lebih hebat pahalanya untuk umat daripada untuk diri sendiri. Nah, yang ketiga guru ulun. Kenapa makapian kada beudu jadi imam? Sedangkan beudu itu wajib. Kayak apa aku beudu sini aku kada guring semalaman. Bah, mundur langsung anaknya Imam Ahmad bin Hambal. Sesuai abah ini alim beisi guru alim benar. Nah, nggih, mau kita nyata ada gencang makan bisa gencang. Bisa. Nggih, kita udah pulang sampai yang setengah. Kada bangun sampai yang subuh kada mengulangnya hafalan bisa guring bujo. Kayak apa? Kada beudu sembahyang subuh dasar kada ingat beudu. Enggak, Pak. Disitulah je Imam Ahmad bin Hambal puju bahwa makan tuh tak gencang lebih biasa karena disungguhi orang menyungguhi orang soleh orang alim. Gencang-gencang makannya Imam Syafi'i. Karena nyata halal. Mun pina kada jelas usah orang ini pina ragu-ragu pina katugel aja ayo habiat. Bepadah nang kanyang jak aparot. Ada kawah guru ulun guru timbul ulun tak makan guru sudah kayak apa ya guru bersedekah anak pati wakaf kira-kira berapa piring mau makan sapiring berapa harga sapiring nasi nang biasa 13 atau 15 kah andak 20 kah nah mudahan halal nah itu ngarannya pengecualian. Adalah sengaja aku mau makan nih orang sabelah adalah kada apa-apa itu karena kita kada niat untuk makan orang sabelah tuh karena percepretannya aja kada berusaha kita lain hebatnya Islam apabila orang sabelah memakan yang kita sungguhkan kada berusaha kita tapi kalau kita memakani orang saleh pahala kita selama makanan itu ada di awaknya ya yang darah daging. Nah ini hebatnya amal jariah luar biasa lah dan tiada soal kada dana ditanyai habis dah harta dibagi apalagi dan azab atasnya kada ada juga azab nampanan dia azab di dalam ngapa dia habis kali dia ya soal habis lah dalam kitab di dalam apa jar atasnya di dalam akhirat ampe dah ada lagi napa nang ditanyai napa nang diazab orangnya baik semuanya maka orang yang ahli dan atas hamparan ilmu tauhid. Nah, ya kalau maka orang yang ahlinya atas hamparan ilmu tauhid, orang nang ahli ilmu tauhid menguasai ini ilmu tauhid dan ilmu syarak, ilmu fikih ada. Fikih sempurna pulang mereka itu daripada hawa dan syahwat
dan kelakuan yang jahat kayak apa nang dihitung di padang mahsyar, apa nang di rajia. Bang, ini masuk surga kada berhitung-hitungan lagi. Sama orang tuh ma apa ngarannya marajia, tapi seorang lengkap, kenapa nang ditahan? Nah, itu tuh juga lengkap orang dah. Nah, ini ilmu tauhid, nih pondasinya juga di sini. Kenapa nang dihitung di akhirat? Kenapa nang ditimbang? Ay orang baik semuanya. Gawin orang baik. Nang baik tuh orang mencontoh Rasulullah, karena Rasulullah tuh wajib sunat-sunat wajib, sunat-sunat wajib. Kenapa nang dihitung pina baik semuanya? Ini jadi ada berhitung tuh ada nang ada baik, ada nang curang. Kalau berhitung dulu barang najar, aku nih bingung najar, duitnya kada kelihatan, barangnya jar, apa ngarannya nih, ada duitnya kada kelihatan, barangnya kurang, duitnya kada kelihatan, hitung dulu na barang. Ya ada juga pian dihitungnya barang, duitnya pasti sekian, barangnya masih sekian, kayak itu sedikit-sedikit, barangnya tuh ada, berarti duitnya sekian, orang dagang ngeraja kaji hitung. Nggih. Lalu memikirkan pembantuan di MPH-nya aja lagi. Barangnya kada ada, duitnya kada ada, bah. Ya ada. Malah nangalih nih yang ini nih. Kada denang dihitung di akhirat, ay baik semuanya. Ibu-ibu, pian boy manampi beras. Napa nang anang dibuang, antahnya kada ada. Biasanya menampi beres itu apa, Bo? Nah, pon ada anunya kalau napa tebobokan apa? Nyata rabangan, ya kalau menampi limbukutnya kada ada. Napa nang tarabangan? Antahnya kada ada, napa nang dibuang? Hah? Ujian malaikat nang ini di akhirat, ikam nih kada punya kesalahan. Langsung dia sudah nyaman banget orang ini sama anak cabut angin umpatan non kakawanan udah cabutan angin apa nih dicabut anginnya kan ada nahan ya kalau ini tukang pencabutan angin yang jujur. Nah itu tuh ya Allah ha? Nah kemudian lagi syahdan penting kan Bapak Ibu dunia. Syahdan, hendaklah engkau jauhkan daripada tadbir serta Allah Ta'ala. Tolong tadbir, ma'atur Allah. Ma'atur Allah. Jangan. Allah maha tahu. Tadbir itu ma'atur serta Allah Ta'ala. Misalnya, seorang yang bertadbir ma'atur serta Allah Ta'ala seperti seorang hamba disuruhkan oleh penghulunya kepada satu negeri supaya memperbuat ia baginya satu kain. Pak, ini seseorang nih disuruh oleh penghulunya, penghulu nikah, penghulu nikah. Nah, itu maksudnya kepada satu negeri, ke negeri yang lain supaya memperbuat ia baginya satu katan apa nih? Menakar sukatan. Maka pergi hamba itu kepada negeri itu dan masuk ia kepada yang demikian itu negeri, masuk ke daerah itu, maka berkata ia kepada orang yang ada di dalam negeri itu, di mana juga aku tempat berhenti, di mana ya aku nih anak bersinggah, bingung. Dan daripada apa juga perempuan beristri, aku siap mana yuk biniku, hendak kawin meninggalkan negeri,
lalu ke negeri orang mencari bini, maulah menahan kawin ini bini sudah ada yang cager siap jadi calon. Nah ini ngarannya Pak Ibu orang bingung. Dengan dia maka bimbanglah, bimbang tuh bingung. Hamba itu dengan yang demikian itu. Nah, yang demikian itu saja. Kenapa? Inya mencari bini, padanya anak dikawinakan penghulu, lalu disuruh ke negeri lain. Anggaplah misalnya anak kawin ini di meja baru anak kawin. Pak Naib misalnya menyuruh ke luar daerah, di luar daerah mencari bini, bini nang ada bang dia pae. Nah, ini orang anak kawin. Lain sudah kawin mencari pulang di lain atau lain pulang. Dan tiada bimbang ia kada bingungnya dan tiada ingat pekerjaan yang disuruhkan penghulunya. Nah, iya kada ingat lagi pada penghulu menyuruh mencari anu, tapi inya mencari bini luput. Dan adalah semata-mata pekerjaannya pada itu negeri mengerjakan pekerjaan diri, kepentingan dirinya sendiri saja. Kada memikirkan Pak Naib penunggui. Nah ini contoh. Artinya pekerjaan ini banyak pekerjaan sia-sia. Dan hilanglah pekerjaan yang disuruhkan penghulunya. Nah. Ya beheri kada ada telepon. Nang kayak anak disuruh buai Pak Ai. Nang anak sudah balik lah. Ikam nak kayak tukar anu ke toko situ. Sakanya balik ke kawananya main bola. Main bola nyumpet ya Pak. Nah ingatlah susuruhan kuitan teh. Sama tuh juga. Ini perumpamaan dalam kitab nih. Artinya apa yo? Ilmu tauhid tadi hamparan, bagaikan hamparan. Insya Allah tabligh kita kuat tauhid lalu sempurna. Bagaimana nih? Yang ini misalnya orang berpandir, kita bertauhid nyaman kita. Yang ini tak keris, yang ini taulah ba'aura. Dan kalau pian pakai kadang-kadang pembungkam, nang dipandir orang bertauhid. Terpengaruh ada? Hah? Kada terpengaruhnya. Karena inya kuat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kada terpengaruh inya. Nah, ini Pak Ibu perumpamaan. Sama inya hendak dikawinakan oleh Pak Naib. Tapi disuruh Pak Naib mencari apa kada hulu. Inya pikirannya hendak kawin. Lalu inya mencari apa kada hulu. Tetap kada melupakan bahwa inya cagar hendak kawin. Nah ini hak Pak Naib menyuruh ke suatu daerah, ikam binimu ada nah, siap kita kawin, aku nikahkan. Tapi ikam sebelum acara nikah, ikam ke anu dulu satu mat, sempat tay. Sakanya mencari bini di situ. Nah iya. Kamu benar ini. Gitu kehendakan. Hilanglah pekerjaan yang disuruhkan penghulu hingga disuruhkan kembali ia kepada tuannya. Lalu karena kada datang disuruh hai. Sakanya anak dilihati main gula, padahal disuruh nukar gula, sakanya main gula. Lalu ampe ikam, boleh ke rumah. Nah, harus cepat kembali. Tak bila dilihatakan makin celaka. Kalau dicapati suruh kembali kepada apa ngaranya itu, kembali lagi tuh ke kampung Pak Naib hadengi. Nah, selamat. Berarti Pak Ibu kita tulah lepas kontrol dalam kehidupannya, capati bebulik biasa pulang. Bebulik biasa pulang. Rajin Pak Ibu apa baca dalail. Soalnya lawas kada baca, capati baca pulang biasa. Nah itu caranya, capati biasa. Tiada dapat, alhamdulillah. Situ satu kain. Satu kain lain sukatan, satu kain. Masuknya di sini nah.
Wong kita pulau ini kabur. Panaib tadi penghulu tadi menyuruh mencari ikan satu kain. Nah itu kisahnya. Satu kain. Tapi lupa. Nah ini nih. Nah lalu ini. Lalu kembali kepada tuannya. Tiada dapat kain itu. Maka hamba yang memperbuat yang demikian itu adalah balasannya. Dan hukumnya daripada penghulunya. Siksa ampeh penghulu. Kada lagi menikahkan. Aku ampeh menikahkan ikam. Kenapa? Ikam kada datang. Kusuruh mencari kain ini. Kada datang. Sakanya bebini. Nah. Sama kuitan tuh. Suruh nuka gula kada datang. Mbak datang. Aku suruh nuka gula. Belikan di sini. Nah ya tadana. Paham lah. Nah ini. Dan azab itu maksudnya disariki penghulu yang amat sangat sarik benar sidin. Kenapa? Karena bimbang ia dengan pekerjaan dirinya, pambingung orangnya. Dan meninggalkan ia pekerjaan yang disuruhkan penghulunya. Apa? Kada mengingat napa na disuruh tuh kecabang terus. Pian menyuruh anak sekolah sakanya kada datang. Yo. Kayak apa ya Pian? Kemana anakku nang ini? Maka anak ini ganal sudah. Cari sekolahan tutup deh. Sakanya main PS. Apa? PS apa tuh? Hah? Atau napa tuh warnet kenapa? Bah. Cocok benar mabuk. Waktu pian menyuruh bulik, sarik kakak. Hah? Sarik benar tuh. Nah, kayak itu tuh Pak Ibu tahu lah pian perumpamaan kita baca nih. Kalau orang tuh sudah lepas jalur, cepat dibulik pulang. Apabila kada dan pulang namanya bebuliknya mabuk di situ, ya bimbang selama-lamanya. Itu kesimpulan cerita tadi. Lepas jalur. Kalau sudah lepas jalur bahaya. Ibarat kita fikih nih, kita nih mazhab Syafi'i, jalur ulun, sakanya lalu berpindah ke mazhab lain. Lalu kan di perjalanan pindah tuh bingung. Nah kalau bingung kayak apa? Pindah pulang ke mazhab Syafi'i. Nah itu tuh maksudnya. Apabila orang tuh lalai, kita dalam tujuan hidup nih lalai, ada tujuan di jalan-jalan yang diridhoi Allah, lalai kita nih. Cepat-cepat kembali perbaiki jalan itu lagi. Jangan dilihatkan. Nah itu kesimpulannya pengajian kita malam ini. Nah cukup dahulu. Insya Allah kita sambung lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini kita cabang-cabang. Ini. Sama maaflah mengaji pian. Siapa mana kah sarahja mengaji. Ulun kayak itu pang. Ngaji kemana sini ke mengaji ke guru nih. Tapi kada ada arah. Tanya aja ilmu apa. Penting mengaji. Nah ya lah. Mengaji kemana-mana. Tapi kada ada yang mengarahkan. Sini mengaji, sini mengaji, sini mengaji, sini mengaji, sini mengaji. Hasilnya apa? Ilmu apa? Kada tahu juga. Pokoknya aku mengaji. Nah bingung. Kada terarah. Sama orang keluar pada nang rumah. Anak kemana? Kemana kakaknya tersarahai? Nah ya tak. Itu sama-sama tuh. Waktu terbuang, umur terbuang. Hasilnya bingung. Hendak kemana? Ke pengajian. Nah terarah. Hendak kemana? Mana ke jalanan kemana anak sampainya? Nah iya larut tuh sebenarnya. Nah itu. Hanya kita harus ada yang kita tuju. Di dalam perjalanan kita hidup ini. Kemana tujuannya? Kepada ridhonya Allah. Apakah perjalanan ini ridho Allah atau ada?
Kalau kada diri Allah kayak Pak Guru, mundur, perbaiki jalan itu. Nah, itu maksudnya. Mudahan apa yang kita baca malam ini menambah-nambah kebaikan dalam hidup kita, lalu hidup kita tuh terarah nang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Dan ulun berpesan hari Rabu ini arba mustakmil. Siapa nah anak sembahyang 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Dalam kitab Kanzun Najah was Surur. Inna a'tainakal kautsar itu dibaca 17 kali sampai tuntung. Inna a'tainakal kautsarnya, jangan inna a'tainakal kautsar, inna a'tainakal kautsar, inna a'tainakal kautsar, jangan. Belum lagi nih rakaat pertama, belum rukuk lagi. Tuntung inna a'tainakal kautsar, fasal biqana inna syanakal abtar 17 kali, sambung lagi jangan rukuk. Surah Ikhlas 5 kali. Tetap rakaat pertama ini setelah surah Ikhlas 5 kali, terus sambung pulang. Muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu berapa kali Guru? Kalau qul surah Ikhlas 5 kali, kalau muawwidzatain sekali-sekali aja. Nah, ini. Ini diantara kita menangkal bala jangan sampai kena kita atau kampung kita. Rakaat pertama. Nah, kemudian rukuk, itil, sujud, duduk anda sujud, naik lagi rakaat kedua sama inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar 17 kali. Kemudian surah Ikhlas qul huwallahu ahad 5 kali. Kemudian qul a'udzu falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali. Rukuk, itidal, sujud, duduk anda sujud, tahiyat. Salam, naik pulang 2 rakaat sama pulang. 17 kali inna a'tainakal kautsar. Qul huwallahu ahad 5 kali. Qul a'udzu falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali. Cukup. Kemudian rukuk, itidal, sujud terus. Naik pulang berdiri. Nah, 17 kali lagi. Sampai tuntung. Rukuk sampai habis. Salam, doa tulak bala. Mun kita lihatlah Kalimantan Selatan ini, syukur kita. Lihat daerah lain. Ngeri-ngeri. Badai, angin topan, banjir. Ngeri semua. Lihat kita Kalimantan. Alhamdulillah. Nah, itulah kelebihannya. Nah, kemudian membaca surah Yasin sampai Salamun qaulam mir rabbir rahim diulang-ulangi 313 kali. 313. Kemudian sambung lagi surah Yasinnya. Kalau ulun baca pang dulu doanya. Baru menyambung, menyambung hanya 2 selamat. 2 tolak bala dulu. Nah, kemudian menulis rajahan salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun ala nuh fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibtum padkhuluha khalidin, salamun hiya hatta matla'il fajr. 7 ayat di dalam berbeda-beda surah. Wa minal mujarrabat, di antara mujarab. Apa mujarab? Mujarab apa? Sudah terbukti. Nah, kayak itu aja sudah. Lidab il balaya wal hifzi minha, untuk mengusir lidab il balaya, untuk menolak bala dan terpelihara dari bala. Kutibah hadil ayah, ditulis ini ayat. Nah, kayaknya pian foto anak di grup pas nih. Tulis kena di piring. Piringnya piring yang terang nah kayak ini nah. Tulis ayat nih, salamun qaulam mir rabbir rahim. Tapi beudo nang kalau haid kada boleh menulis gini. Nah, salamun qaulam mir rabbir, salamun ala nuh fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibkum fadkhuluha khalidin, salamun hiya tamatlail fajr. Cukuplah Guru 7 itu Guru di sini. Tergantung tulisan masing-masing. Nang sepedol nang 2000-an kah? Nah, baru dianu nang kayak inilah Bapak Ibu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kayak ini. Buat dalam galon.
Kawa diminum sarumah tanggaan, sakeluargaan. Jangan dibuat dalam sumur, kena bebesu. Burit kena. Jangan pulang. Ini banyu itu untuk diminum. Nah, lalu dalam kitab nih, wa mahuha, lalu di anulan banyu, tulisan tadi, wa syuriba ma'uha, diminum banyunya. Kada deh untuk nang betembungas, kada diminum. Marajah piring itu ditulis itu pakai sepedol harga 2000 cukup ay. Kalau buat marker pangkurang nanggana kagenalan kena minum bebawa nang anu pulang. Kebanyakan tintanya pakai kenapa buat marker kata kok dihapus nang 2000 itu cukup ay. Nah, catat itu kawas rumah tanggaan anak di galon. Nah, itu tuh caranya. Wah, ya apa manusia minimal imbas yang subuh. Nah, dalam kitab nada nasalamun kaulam mirabir rahim. Pian foto anda di grup nah kawan nulis. Alhamdulillah. Mudahan kau kita gawi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana hawalaina mahruman ma'suma wa la an babika matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallama. Subhana rabbika rabbil izzati wasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Maka dari garis ini